Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Siap, sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Jadi model kuliah kita setelah mendengarkan PPT bernarasi atau bagi yang berkendala, kemudian mengakses ke PPT-nya saja. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kita buka diskusi kelas yang mengenai materi ini untuk pendalaman. Jadi saya merespon dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Belum ada yang tertarik bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Ya. Iya, halo. Suaranya kedengaran nggak, Pak? Ya, kedengaran. Saya izin bertanya terkait cara merubah perilaku dengan non-pendidikan itu, Pak. Yang apa, coercion sama interaction. Kan kalau coercion itu petani itu dipaksa untuk menerapkan teknologi tertentu. Terus kalau interaction itu petani itu yang tidak menerapkan sesuai dengan anjuran pemerintah akan dikenakan sanksi. Nah, perbedaan kan kalau misalnya sanksi itu kayak berupa paksaan gitu, Pak. Jadi saya bingung antara perbedaan coercion sama interaction itu seperti apa. Sama ada yang propaganda itu, Pak. Contohnya seperti apa ya? Kan kalau propaganda itu merubah perilaku melalui aspek afektif. Nah, itu contohnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik. Ya, coercion itu kan lebih pada paksaan, misalnya dengan kata-kata. Kalau instruction itu ya ada peraturannya gitu ya, dibuat peraturannya dulu, kemudian di situ juga ada sanksinya, seperti misalnya yang PPKM sekarang ya, dalam kasus COVID itu buat instruction. Jadi ada aturan PPKM level 4 itu bagi orang yang melakukan perjalanan ya, itu harus menggunakan apa. Nah, di pertanian misalnya ya, tani di dalam dulu program Dinas untuk segera mengejar target produksi, karena misalnya tahun 70-an kita mengalami kekurangan produksi ya, sehingga kita perlu mengimpor beras sampai 1 juta ton lebih, dan kemudian pemerintah melalui penelitian dan menemukan varietas unggul tahan bereng namanya PUTW, ada PB5, ada PB8 ya. Jadi kemudian petani di Sulu ya akan menerapkan varietas padi tadi, tapi setelah tidak banyak, responnya tidak seperti yang diharapkan, cepat menyebar ke sebagian besar petani, kemudian dibuat peraturan ya, jadi petani kemudian diminta ya melalui peraturan tadi, perintah tadi, untuk menanam
varietas ya. PB8, PB5 ya, yang umurnya lebih pendek. Kalau sebelumnya kan petani biasa menanam varietas padi lokal ya, di masing-masing daerah punya varietas lokal yang umurnya variasinya 7 sampai 8 bulan dengan produksi mungkin hanya sekitar 3 ton per hektar ya. Dengan varietas unggul tadi PB5, PB8 itu umur padi hanya 4 bulan. Dan variasinya ya 110 hari sampai 120 hari dengan produksi setiap panen itu bisa mencapai 6 ton sampai 7 ton per hektar. Ya. Jadi produksi setiap panen itu 2 kali lipat dan panennya bisa 2 kali panen dalam setahun. Artinya jadi produksinya bisa 4 kali lipat. Ya. Itu dalam rangka. Tetapi kan kemudian bahwa berasnya itu biar ya, bubar tidak pulen yang terutama bagi orang Jawa dan orang Sunda ya, sebagai pusat produksi berasnya terutama itu tidak memuaskan petani ya. Produksi oke lah lebih tinggi tapi dari rasa ya, kurang enak karena bear tadi tidak pulen ya. Nah cara lain adalah ya coercion aja dipaksa ya. Kasusnya yang lain contohnya di tanaman akar wangi di Kabupaten Garut itu waktu setelah terjadi banjir besar di Kuningan, Kabupaten Kuningan, Cirebon gitu, Majalengka ya. Dan itu sungainya asalnya dari Garut. Ternyata di Garut ditanam besar-besaran akar wangi ya, atau sereh wangi ya, di daerah perbukitan. Sampai istilahnya dibilang banjirnya di Indramayu, Cirebon, Majalengka itu bau akar wangi. Sehingga kemudian ya petani diancam untuk tidak menanam akar wangi. Ya. Yang menanam akar wangi tanamannya akan dicabut. Ya propaganda itu kan melalui kayak seperti kampanye melalui kalau dulu ya melalui misalnya melalui film, melalui ada petugas yang keliling menggunakan mobil ya, menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya, supaya masyarakat mau mengikuti apa yang dilakukan tadi untuk berkaitan dengan keluarga berencana misalnya ya, dan itu banyak dilakukan melalui pemutaran film, sebagainya. Kira itu. Baik Pak, jadi untuk coercion itu mungkin dengan paksaan tapi tidak ada sanksi gitu ya Pak? Ya memang ada beda tipis. Cuman kalau di instruction tadi ada dibuat aturan mainnya dulu cuklak cuknis ya, penerapan satu yang tadi yang harus diterapkan oleh masyarakat agar tadi guna dikenai sanksi. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Berikutnya silakan. Pak, izin masuk Pak. Silakan. Oke, sebelumnya Pak,
Ini saya juga maunya bertanya tentang yang tadi sih Pak. Tapi menurut konsep saya sih gini Pak. Mohon maaf ya Pak jika salah. Coercion itu lebih ke contohnya orang tua orang tua yang ingin mengubah perilaku anaknya gitu Pak. Mereka tidak punya wewenang gitu. Kalau secara syariat mungkin iya, tapi mereka berhak memaksa gitu Pak kalau coercion. Sedangkan instruction itu kayak seseorang yang sudah resmi seperti pemerintah yang ingin mengubah rakyatnya atau orang-orang, tapi dia punya wewenang gitu Pak. Gitu sih Pak yang saya tangkap. Apakah benar Pak? Ya, karena itu yang contohkan versinya di dalam kasus keluarga ya. Kan di dalam kasus misalnya untuk kasus pertanian. Oke Pak. Saya juga ingin bertanya nih Pak. Ya. Terkait yang pendidikan informal dengan non formal tuh Pak. Itu maksud kata heterogen dalam umur dan tingkat pendidikan tuh, dan di informalnya maksudnya Pak, dan di non formalnya itu hetero orang dewasa dan tingkat pendidikan formal itu maksudnya apa ya Pak? Udah Pak. Oke, untuk di pendidikan informal peserta didiknya itu kan anggota keluarga atau masyarakat yang heterogen dalam umur dan tingkat pendidikan. Ya. Pendidikan formal itu pendidikan yang terjadi di masyarakat ya, dan keluarga, dalam keluarga dan masyarakat sehari-hari. Jadi kan pesertanya ada yang baru umur setahun gitu ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun gitu ya. Misalnya kan dalam pendidikan dalam hal misalnya orang tua mendidik anaknya sopan santun ya, mendidik anaknya cara berbicara bagi yang belum bicara, makanya atau dari paman-pamannya mengajari kepada keponakannya gitu ya. Jadi itu bukan umumnya ya, kadang orang-orang yang sudah tua juga masih juga mendapat ya, pendidikan dari anggota masyarakat yang lain. Nah, di dalam pendidikan non formal heterogen ya, tapi termasuk dalam kategori dewasa karena sasarannya atau subjek ya, subjek pendidikannya adalah orang-orang yang termasuk kategori dewasa, termasuk misalnya penyuluhan ya, dalam penyuluhan ya, targetnya adalah orang dewasa. Orang dewasa kan heterogen juga, ada yang umur 20 tahun, petani kan ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 60, bahkan ada yang di atas 70 tahun ya, tapi masih mengikuti kegiatan penyuluhan. Yang lainnya adalah kursus tani atau pelatihan gitu ya. Itu banyak umumnya beragam. Kalau di pendidikan formal kan relatif homogen ya. Dalam arti gini, misalnya Anda di semester 3 ya, 3 ini ada nggak yang umurnya 25 tahun? Udah ada nggak? Kan paling Kalau selisih 3 tahun lah ya. Mungkin 18, 19, 20 ya. Iya Pak. 3, nggak ada yang 25 kan? Nggak ada Pak. Nggak ada yang 40 kan? Apalagi sekian. Tidak ada Pak. Hah? Tidak ada Pak. Kecuali nanti di kelas ekstensi, karena itu ada istilahnya perluasan ya, perpanjangan. Oke. Itu, sehingga sasarannya diperluas. Dalam pendidikan formal yang reguler, kelas reguler, maka paling selisihnya ya 3
Itu pengertian heterogen. Baik Pak, makasih Pak. Silakan ikut. Izin masuk, Pak. Ya, Saya ingin nanya ya, bilang suaranya. tentang yang subsistem, Pak. Kan itu setiap kolom subsistem ada subsistem agribisnis hulu, ada sistem usaha tani, sistem pengolahan, dan sistem pemasaran. Itu kan berhubungan satu sama lain kinerjanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau yang subsistem usaha tani dengan subsistem pengolahan itu, penjelasan keterhubungannya itu bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Usaha tani dengan pengolahan. Ya, Pak, betul. Jadi kan usaha tani itu yang urusannya budidaya, ya, menanam padi, membesarkan ternak, membesarkan ikan misalnya, ya, menanam sawit, memelihara sawit, ya, sampai panen, ya. Nah, pengolahan kan misalnya kalau padi gabah kan hasilnya gabah, kemudian di sini adalah pabrik penggilingan gabah menjadi beras, kan? Sawit tadi kan masih berupa butiran sawit, ya, tandan sawit. Di sini apa? Pabrik pengolahan CPO. Nah, ya, apa yang bisa dihasilkan, atau ini kan menggambarkan bahwa kalau dalam sistem kan kinerja dari sistem ini, ya, secara keseluruhan itu akan ditentukan oleh 5 subsistem ini. Kalau salah satu dari subsistem tidak bekerja dengan baik, ya, maka secara keseluruhan subsistem ini kinerjanya ya bisa terganggu. Ya. Misalnya kan industri, misalnya gini, di subsistem pengolahan, pabrik pengolahan CPO, misalnya, ya, pabrik gula, kan mesinnya punya kapasitas, ya, kapasitas giling. Sekali giling memerlukan, kalau di CPO misalnya perlu CPO berapa ton sekali giling, ya. Nah, kan bisa dipenuhi enggak setiap sekali giling ini, atau enggak kapasitas produksinya, kapasitas penggilingannya tadi kan ditentukan dari supply dari sistem usaha tani tadi, ya. Tandan sawitnya tersedia cukup enggak setiap saat, ya. Tidak, kapasitasnya tetap tercapai ketika menggiling, tidak misalnya hanya menggiling separohnya gitu, ya. Kan sebenarnya biaya variabelnya kan relatif tetap, biaya solarnya dan sebagainya kan relatif sama ketika dia memutar mesinnya, ya. Kalau dia hanya menggiling separuh kan biaya produksi untuk menghasilkan CPO setiap kilogramnya yang tadi hanya separuh kan menjadi lebih mahal. Itu interaksinya. Sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, petani ingin memproduksi dengan hasil yang bagus kan, ya, hasil yang bagus, hasil yang bagus. Soal kentang kah, atau kan itu juga tergantung dari soal bibit atau benihnya, ya.
bibitnya bagus nggak? Ya, petani mau pengen produksi yang bagus, tapi benih atau bibit yang disediakan oleh bagian hulu misalnya tidak bagus, dapat sertifikasi tapi ternyata tidak bagus, ya di sistem usaha tani tadi nggak bisa memproduksi dengan kualitas yang bagus. Itu keterkaitannya ya. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan. Ya, bagi yang off cam silakan. Bapak, saya izin bertanya. Yo. Sebelumnya mohon maaf off-cam karena jaringannya tidak stabil. Tadi kan ada tuh yang cara merubah perilaku. Selain dengan pendidikan kan ada 5 tadi itu ya. Nah, saya mau nanya, itu tuh dilakuinnya sesuai dengan kayak gimana kondisi masyarakatnya gitu atau kayak ada step-stepnya dulu gitu ya Pak? Makasih. Ya, harapannya kan kalau di dalam penyuluhan merubah perilaku itu melalui pendidikan penyuluhan, ya. Masyarakat diberi informasinya dulu atau pengetahuannya dulu, ya, sehingga di ranah kognitif tadi dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Oh, sekarang apa misalnya? Di padi tandur jajar legowo itu ini begini, ya. Kenapa disebut legowo? Ini begini. Cara menanam supaya ada jalur legowonya itu begini misalnya, ya. Kemudian apa keuntungannya dengan nanam tandur jajar legowo dibanding nanam dengan tandur jajar biasa yang jaraknya sama saja, ya. Nah, itu kan petani perlu dikasih tahu dulu, ya. Jadi pengetahuannya perlu diberikan dulu sehingga petani dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Tadi dengan memberikan informasi mengenai keuntungan dari tandur jajar legowo, ya, kan diharapkan petani menjadi suka, ya, punya sikap positif terhadap inovasi tadi. Jadi sikapnya berubah, ya, menjadi mau, ya, responsif terhadap inovasi. Karena psikomotornya, ya tentunya perlu diajarkan keterampilannya, bagaimana tadi cara membuat sistem tandur jajar legowo, cara menanamnya, ya. Perlu diajarkan juga bagaimana cara membuat alatnya, ya. Kalau di daerah sawah yang bisa dibuat, kalau orang Sunda kan ya, kalau nanam bisa pakai sistem caplak, ya. Ini yang nanya orang mana? Asalnya dari Jakarta Pak. Pernah lihat orang yang Sekarang tapi lagi di Bogor. pernah lihat orang petani di sawah yang lagi mau tanam kalau di daerah Jawa Barat, ya, dan Pernah kalau lagi di kampung. sawahnya rada macak-macak, ya. Macak-macak itu airnya tidak menggenang, tapi tanahnya cukup basah, ya, kelihatan permukaannya. Dan itu dengan ada yang pakai caplak itu jadi pakai alat seperti garisan, ada tandanya sehingga itu akan menggaris, ya. Nanti dibuat. Nah, kalau yang sudah pakai alatnya itu akan dibuat tanda setiap jarak sekian senti, itu akan membuat titik yang seperti lubang. Nah, disitulah nanti petani menanam bibit beras, bibit padinya. Nah, itu melalui penyuluhan, pendidikan penyuluhan, ya. Tapi bisa juga petani, ya, dirubah perilakunya melalui cara yang lain. Jadi nanti dalam kaitannya dengan
proses difusi, inovasi, misalnya ada yang imitation ya, jadi meniru perilaku orang lain. Misalnya petani kecil misalnya melihat dulu apa yang dilakukan oleh petani-petani yang sudah lebih dahulu menerapkan inovasi tadi, ya, dia amati, dia lihat, gitu ya, kemudian dia lihat nanti panennya bagus nggak, gitu, lebih banyak apa tidak, mungkin tanya-tanya juga, nah baru dari situ kemudian meniru. Ya. Jadi memang idealnya ya perubahan perilaku di dalam masyarakat itu dilakukan melalui yang tadi ya, melalui kegiatan penyuluhan. tapi memang terutama yang version instruction ini kan kaitannya biasanya dengan pemerintah memang punya target supaya lebih cepat ya terjadi perubahan perilaku pada masyarakat. Nah, mungkin ada pernah sempat ada istilahnya slogan ya, terpaksa maka akan terbiasa. Udah petani paksa aja dulu, karena terpaksa lama-lama juga terbiasa. Nanti zamannya untuk mengejar target tadi yang untuk supaya kita nggak impor beras sampai di atas 1 juta ton pada tahun 2020. Dengan penerapan padi varietas unggul yang tahan berang, ya, maka produksi padi akan segera berlipat. Ya. Oke, sudah. Sudah. Nirna izin masuk, Pak. Yes. Saya sih lebih penasaran ke ini, Pak, yang melakukan penyuluhan itu apakah instansi dari pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu, ataukah mahasiswa seperti kita itu juga bisa melakukan penyuluhan di desa-desa kita sendiri dengan skala kecil, Pak. Terima kasih. Ya, kalau di kaitan dengan penyuluhan ya, pertanian, memang ya selama ini kan memang pemerintah merekrut tenaga penyuluh pertanian ya. Jadi kehutanan ada penyuluh kehutanan, di perikanan ada penyuluh perikanan misalnya. Kementerian lain mungkin pakai nama yang lain. Ya. Ada yang pendamping, ada yang apa? Kementerian Sosial beda lagi namanya ya. Di Kemendes, Kemendagri pendamping. Nah, secara formal, jadi mereka yang resmi ya, melakukan kegiatan penyuluhan di petani, ya, peternak atau petani hutan, istilahnya ya, pembudidaya ikan. Nah, ya, seperti dosen juga punya kegiatan yang namanya pengabdian pada masyarakat. Ya. Jadi antara lain adalah melakukan kegiatan penyuluhan. Antara lain, tidak semuanya ya penyuluhan. Karena namanya kegiatan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat bagi dosen itu bisa juga membantu instansi. Di Pemda ada yang minta bantuan, apa, itu termasuk bagian dari kegiatan pengabdian. Nah, ya kita juga melakukan kegiatan misalnya penyuluhan kepada masyarakat. Di misalnya P2 SDM IPB ada kegiatan yang namanya apa ya? Apa ya? Sedang lupa nih istilahnya. Ya. Yang mengisi adalah para dosen.
Jadi misalnya untuk mendidik masyarakat di sekitar kampus terutama, ya. Nah, mahasiswa juga bisa kan, mahasiswa melalui kegiatan KKN, ya, itu kan antara lain juga melakukan kegiatan penyuluhan. Ya, memang ada, kemudian ada ungkapan ya setiap orang bisa melakukan penyuluhan, tapi sebenarnya tidak, ya. Mungkin dia baru sekedar melakukan kegiatan sosialisasi atau penerangan, ya, karena penyuluhan itu punya tujuan jangka panjang, ya, tidak sekedar masyarakat tahu, ya, tahu informasinya sudah, tapi ada tujuan jangka panjangnya yang pada minggu pertama sudah saya sebutkan, ya. Misalnya kalau di pertanian ada better farming, better business, dan better living, ya, yang tujuan yang penyuluhan yang dikemukakan misalnya oleh Kelsey dan Han. Jadi setelah tadi berubah perilakunya tadi, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa mengerjakan, ini secara teknisnya dia bisa mengerjakan, petani kemudian menjadi mau mengerjakan, ya, kemudian dipraktekkan. Misalnya tadi petani kemudian menanam sistem dengan sistem tandur jajar legowo, ya, sehingga petani kemudian mengalami produktivitas yang lebih tinggi. Jadi produksi padinya lebih tinggi dibanding dengan ketika masih menggunakan tandur jajar biasa, ya. Jadi itu baru mencapai tahap better farming. Nah, penyuluhan pertanian kita memang lebih banyak masih di sini, ya. Nah, better business misalnya kan penyuluh menghubungkan petani dengan informasi pasar, ya, menghubungkan petani untuk bermitra, ya, mencarikan peluang-peluang bisnis apa yang lebih menguntungkan, ya. Itu tujuan yang untuk sampai kepada better business, sehingga petani bisa berusaha tani yang lebih efisien, lebih menguntungkan, ya, sehingga pendapatan petani menjadi meningkat, ya, tinggi dibanding sebelumnya. Nah, tentunya peningkatan pendapatan itu asumsinya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani, sehingga petani bisa mencapai apa yang disebut dengan better living, ya, kehidupan yang lebih baik, derajat kehidupannya meningkat, ya. Kehidupannya meningkat yang kemarin saya gambarkan, misalnya petani dari makan setiap hari tadinya lauknya sama saja, ya, maka kemudian ada variasi lauknya, tidak setiap hari sama saja. Anak-anaknya bisa disekolahkan ke sekolah yang lebih tinggi, ya. Petani yang tadinya mungkin punya sepeda jadi bisa beli sepeda motor, rumahnya yang tadinya non permanen atau semi permanen menjadi permanen, ya. Lantainya mungkin sekarang sudah di keramik, ya. Kira itu. Halo, tidak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Yuk. Ini berkaitan sama cara yang tadi, Pak. Itu di bagian, mohon maaf. Cara merubah perilaku selain dengan pendidikan itu kan ada persuasion ya, Pak. Yang artinya itu membujuk orang lain dengan imbalan. Nah, saya tuh bingung, imbalan di sini tuh dalam aspek apa, Pak? Apakah imbalan ini dampak untuk masyarakatnya atau yang seperti apa, Pak? Terima kasih. Nah, ini sering dilakukan, persuasion ini sering dilakukan oleh pihak perusahaan, ya. Perusahaan-perusahaan al-sintan atau saprotan, ya. Terutama saprotan, sarana produksi pertanian.
pertanian, apakah pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan maksudnya ya. Yang suka oleh petani sering disebut apa ya, sebagai aplikator atau apa, yang membawa produk dari tempat dia berusaha karena dia menjadi sales promotion ya dari perusahaannya. Misalnya di perusahaannya menghasilkan pupuk taruhlah pupuk apa NPK ya yang baru, untuk mempromosikan ke petani, maka dari perusahaan itu dikirimkan petugas ke desa ya, dan di desa kemudian dia menjelaskan manfaat pupuk tadi, dan kemudian bagi petani-petani yang mau membeli produknya, kemudian misalnya dikasih imbalan ya, imbalannya misalnya adalah kaos misalnya ya, kan pestisida, perusahaan pestisida apa ya saya lupa di Kerawang itu, petani bercerita bahkan bagi petani yang bisa mau membeli sampai jumlah tertentu itu diberi hadiah untuk ikut, istilahnya apa, ikut berwisata ya, paket wisata ke satu lokasi wisata dan ditanggung oleh perusahaan pestisida tadi. Itu persuasi ini dengan imbalan tadi. Nah, Pak, ya selanjutnya ada lagi. Silakan yang mau. Aku sih izin bertanya, Pak. Yuk. Sebelumnya tadi yang imitation udah ditanyain belum ya, Pak? Soalnya tadi saya agak putus-putus, udah belum ya, Pak? Yang imitation tadi sebelumnya udah ditanyain belum ya, Pak? Soalnya tadi saya sempat putus-putus. Imitationnya meniru aja, meniru dari orang yang sudah menerapkan inovasi tadi, dengan tadi lihat-lihat, mengamati apa yang dilakukan, bagaimana cara melakukannya gitu ya, dilihat-lihat tematik, kemudian dia ikut melakukan itu. Nah, cara menanam cabai menggunakan mulsa misalnya ya, menggunakan mulsa ya, lihat-lihat petani yang sudah mengerjakan, kemudian dia tiru di tempat usaha taninya. Misalnya ketika cabai yang menggunakan mulsa ternyata dilihat setelah sampai berbuah lebih bagus misalnya ya. Meniru ya, kita kan mungkin dalam sehari-hari meniru kan, ya misalnya anak kecil kan juga ngelihat apa yang dilakukan oleh temennya, setelah itu dia mengerjakan itu termasuk peniruan. Jadi intinya peniruan ya, Pak? Yep. Hah? Jadi intinya peniruan ya, Pak, tadi? Iya, peniruan, meniru. Nah, setelah dia melihat-lihat itu, kemudian dia meniru perilaku itu, ya, dan dia lakukan. Ya, kita sehari-hari biasa melakukan peniruan dalam hal tertentu ya. Kita makan sesuatu yang baru juga kita lihat dulu teman kita tuh cara makannya gimana ya. Kita atau misalnya kita makan dengan menggunakan sumpit ya,
ketika pertama kali menggunakan sumpit, mungkin kita lihat dulu teman kita. Caranya supaya berhasil. Selama ini kita misalnya biasa menggunakan sendok sama garpu dua tangan, sementara sumpit hanya satu tangan. Misalnya. Kita juga meniru ya dari. Baik, terima kasih Pak. Perhatikan dulu cara memegang sumpitnya gitu ya, cara mengambil makanannya. Lagi nasi kan susah misalnya. Ini punya rahasia juga orang Jepang sama orang Cina pakai sumpit kan. Nasinya nasi bulan ya. Kalau nasi Padang pakai sumpit. Ya silakan. Izin bertanya Pak, Yuk. terkait yang jenis pendidikan itu kan karakteristiknya dengan pendekatan. Nah, di pendidikan formal itu ada top down, transmisi subject matter secara vertikal, terus yang pendidikan informal cenderung top down, vertikal namun bisa juga lateral, terus yang non formal ada transmisi lateral. Nah, itu masing-masing tuh maksudnya gimana ya Pak? Ini ya. Terima kasih. Yang pendekatan. Ya pendidikan formal seperti SD, SMP, SMA kan lebih banyak top down ya. Transmisi subject matter secara vertikalnya dari guru ke murid. Guru dianggap yang punya ilmu pengetahuan. Murid dianggap yang tidak punya ilmu sehingga perlu ditransfer ilmunya dari atas ke bawah. Ya. Posisi guru kan kedudukannya kuat di situ ya. Ya, mungkin kemudian kalau di perguruan tinggi kan kemudian dikembangkan variasinya yang lebih ke lateral. Ya. Tapi tidak semuanya bisa juga. Dalam hal tertentu kan materinya yang bisa lebih ke vertikal tadi. Di pendidikan formal relatif top down ya, terutama yang misalnya orang tua ke anak misalnya. Kan ada yang top down juga ya, anak harus patuh pada orang tua apa yang bisa diatur oleh orang tua kan, tapi ya dalam perjalanan kan bisa juga lateral itu artinya menempatkan anak sebagai teman diskusi ya. Jadi misalnya orang tua punya gagasan, diajak diskusi dulu untuk mengambil keputusan ya. Ya perlu dijelaskan dulu alasannya kenapa anak harus melakukan itu. Kalau dulu kan mungkin orang tua nyuruh anaknya saja, nggak perlu ada penjelasan ya. Anak tidak perlu meminta penjelasan, pokoknya kamu harus lakukan itu. Nah, di pendidikan non formal, terutama penyuluhan, idealnya adalah transmisi lateral dari sejajar tadi. Jadi kedudukan penyuluh bukan sebagai sumber pengetahuan utama bagi petani, ya, tetapi sebagai mitra petani. Bahkan bisa saling belajar. Ya. Penyuluh juga belajar dari petani. Jadi bisa saling mengisi. Nah, kedudukannya mitra atau istilahnya adalah sebagai teman sejawat, ya, teman diskusi. Nah, itu tidak ada posisi lebih tinggi. Nah, di situ lateralnya. Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Ya, tapi ada masanya juga dulu ketika penyuluh, ya, penyuluhan itu ada di sebelah kiri sini seperti penyuluhan formal, pendekatannya ya, top down. Jadi penyuluh dianggap sebagai sumber pengetahuan bagi petani adalah orang yang tidak punya pengetahuan, ya. Apapun yang diberikan oleh penyuluh adalah sebagai kebenaran tanda kutip ya.
kebenaran, ya ilmunya itu ya itu yang benar. Di dalam perjalanan kan ternyata bahwa ya petani juga punya pengetahuan ya, yang bisa disebarkan kepada petani lain, bahkan mungkin disampaikan kepada penyuluh, karena penyuluh tentang ilmu itu belum tahu juga ternyata. Oke, lagi. Pak, saya izin bertanya, Kak. Pak. Ya. Ya. Arum duluan aja nggak apa-apa. Pak, saya izin tanya terkait pihak yang dapat diajak kerja sama. Nah, itu berarti satu orang itu bisa merangkap jadi misalkan jadi co-learner sekaligus conditioner gitu ya, Pak. Terus saya juga izin tanya terkait kalau perguruan tinggi itu sebagai pendukung penyuluhan itu posisinya sebagai apa ya, Pak? Kondisioner ya tadi ya. Jadi di sini, jadi di sini penyuluh supaya pekerjaannya bisa lebih efektif dan efisien, ya. Maka menurut Moser, ahli pembangunan pertanian, yang perlu juga menjadi konsultan bagi pemerintah Indonesia untuk pembangunan pertanian di Indonesia, menyatakan sebaiknya penyuluh bekerja sama dengan 3 kategori masyarakat. Kolanas, ya, itu orang-orang yang berpengalaman dalam pertanian setempat. Artinya dia punya pengetahuan tentang pertanian setempat, bagaimana kebiasaan petani dan sebagainya, ya. Dan dia tadi itu bisa dimanfaatkan, ya. Artinya bisa diajak oleh penyuluh untuk membantu pekerjaan penyuluh. Ya. Nah, yang sudah merespon, artinya sudah betul-betul membantu penyuluh, itu yang kita sebut aktif kolanas. Nah, dalam praktek sekarang, misalnya di Indonesia, maka kemudian mungkin sebagian dari aktif kolanas ini sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, ya, yang menjadi penyuluh swadaya. Menurut Undang-Undang Penyuluhan nomor 16 tahun 2006. Nah, yang belum merespon tapi dianggap potensial, ya, itu yang disebut dengan passive coloners. Nah, colleges adalah orang yang punya peranan yang mirip tadi dengan penyuluh, tapi mungkin seperti tadi yang distributor tadi yang saya sebut sebagai aplikator tadi, ya, atau pemilik kios saprotan. Kalau penyuluh misalnya mengajarkan tentang pertanian organik, ya misalnya di kios saprotan pemiliknya mestinya supaya tidak merusak kegiatan penyuluhan, nah, ya didekatin supaya dia menjual pupuk-pupuk organik, ya, pupuk organik, pestisida nabati, misalnya yang sebagainya sudah dijual juga secara umum. Nah, kondisioner ini umumnya adalah tokoh-tokoh masyarakat, ya, disebut Thomas, tokoh masyarakat yang punya peranan untuk mempengaruhi terutama pengikutnya selama ini, ya, yang secara tradisional sudah menjadi pengikutnya. Misalnya ada masalah apapun, dia akan suka bertanya kepada tokoh tadi, ya, atau minta pendapat, pejangan atau petunjuk, ya. Nah, orang-orang tadi itu yang punya fungsi sebagai kondisioner. Kondisioner itu apa sih? Disampo apa kondisioner? Fungsinya dan memperlancar, ya. Dibanding sampo yang tidak pakai kondisioner, hasilnya gimana?
Jadi tokoh-tokoh tadi punya fungsi memperlancar kegiatan penyuluhan. Diharapkan dengan tokoh tadi mendukung apa yang disuluhkan, maka pengikutnya akan cepat untuk merespon karena melihat tokohnya saja sudah menerima inovasi tadi. Tapi kalaupun tokohnya misalnya tidak merespon, diharapkan tokoh tadi tidak mempengaruhi anak buahnya ya untuk menolak. Jadi bisa jadi karena tokoh masyarakatnya tidak menerima atau tidak menerapkan inovasi yang dianjurkan oleh penyuluh, ya, meskipun tidak mempengaruhi anggotanya untuk menolak, tetapi anggota masyarakatnya melihatnya bahwa karena tokoh masyarakat itu tidak menerapkan inovasi yang dianjurkan oleh penyuluh, maka anggota masyarakatnya tidak usah menerapkan. Ya. Jadi kan itu bisa menggagalkan penyebarluasan inovasi yang dilakukan oleh penyuluh. Ya. Jadi fungsinya paling tidak mempengaruhi masyarakat untuk tidak menolak. Misalnya contoh dalam penyuluhan KB kan misalnya ulama atau tokoh setempat, ulama setempat ya tidak mau ikut KB, maka misalnya anggota masyarakatnya ya menganggap bahwa berarti KB itu nggak boleh gitu ya. Padahal kan tokoh masyarakatnya tidak mau kan. Jadi tidak mempengaruhi anggota masyarakatnya juga untuk menolak. Dia hanya untuk diri sendiri sebenarnya, tapi karena masyarakatnya melihat tokoh masyarakatnya tidak ikut ber-KB, maka ya anggota masyarakat menilai bahwa KB tadi tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Contoh, udah tadi apa lagi? Saya izin bertanya. Saya ingin bertanya, tadi kan dalam penyuluhan pertanian ini kan untuk mencapai better living bagi para petani. Nah, better living ini kan untuk menunjang pendidikan anak-anak para petani dan juga untuk memperbaiki hidup mereka. Tapi karena adanya itu, banyak pemuda anak-anak petani yang ditanamkan oleh orang tuanya sendiri untuk melanjutkan pendidikan agar mereka tidak usah berada di lingkup pertanian, agar tidak memiliki nasib yang sama dengan orang tuanya. Untuk mengatasi hal tersebut tuh butuh motivasi seperti apa ya Pak untuk para pemuda itu sendiri untuk sadar kalau bidang pertanian itu punya potensi yang besar atau hal itu membutuhkan penyuluhan tersendiri gitu Pak. Oke, nah artinya kalau kita melihat sistem ini, agribisnis ini ya, kan berarti di situ karena ada salah satu bagian dari subsistem itu yang tidak bekerja dengan baik. Ya. Misalnya di sini apa? Terkait dengan misalnya kebijakan pemerintah. Ya, kan pemerintah perlu membuat kebijakan ya yang membuat ya sistem yang membuat pertanian itu menarik, karena menguntungkan. Ya. Kalau petani sudah nanam istilahnya dengan biaya tertentu, kemudian ternyata harganya jatuh, kan petani rugi. Nah, di situ fungsinya pemerintah harus membuat kebijakan yang pro petani, ya. Sehingga hasil pertanian yang dilakukan oleh petani itu prospektif, menguntungkan, ya, sehingga akan menarik bagi generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian. Nah, melihatnya ekonominya kan, kehidupan petani susah. Ya, memang susahnya di samping karena tadi terima harga yang rendah, juga mungkin pemilikan lahannya juga memang kecil-kecil.
lahan pertanian kan ada skala ekonomisnya istilahnya ya. Kalau punya kebun sawit ya paling nggak 2 hektar itu baru bisa hidup dengan sejahtera. Asumsi harga normal ya. Nah, kalau sekarang petani sawit sedang menerima harga di atas 2.500 per kilogram pandan sawit ya, maka dia sedang bergembira petaninya karena jauh lebih tinggi. Tahun 2019 sempat turun sampai 900, ada yang 850 per kilogram. Ya. Menurut petani ya minimal memang harga sawit itu minimal 1.500 per kilogram. Kalau sekarang terima harga 2.400, 2.500 ya petani sedang beruntung, petani sawit ya. Oke, jadi ya fungsi subsistem jasa ini terutama di pihak pemerintah yang perlu kan supaya pertanian itu prospektif. Ya, mungkin kemarin beberapa waktu yang lalu kan Presiden berpidato untuk mengajak pemuda petani untuk bertani ya, dengan pertanian modern tentunya. Ya, asal itu kemudian didukung dengan baik, ya, tadi termasuk kebijakan pemerintah dalam hal permodalan, pemasaran dan sebagainya, ya, masyarakat akan tertarik karena melihat ya pertanian itu potensial juga. Ada kok petani yang kemudian ketika dia tahu setelahnya ya bisa menghasilkan puluhan juta per bulan. Nah, petani di Cianjur ada petani alumni IPB. Barangkali dengan banyak lomba-lomba nyanyi di anak-anak di TV, karena banyak orang tua yang pengen anaknya jadi artis kan, ya, karena melihat glamornya gitu kan. Tapi kan itu hanya sebentar. Nah, penyanyi yang tidak beruntung ya mungkin hanya setengah tahun bertahan, setelah itu dia pusing keliling. Pemain film juga ada yang sekarang harus buka tambal ban, ada yang harus jualan keliling gitu ya, ada yang jadi tukang ojek. Dan penyanyi ada yang kenal Dedi Dores namanya, tahu? Dulu tahun 90-an, 80-an, 90-an banyak menghasilkan penyanyi-penyanyi terkenal. Dia juga menjadi penyanyi terkenal. Tapi anaknya jadi apa sekarang? Tukang ojek. Oke, ada lagi? Silakan. Bagian yang belum dibahas mungkin. Ya, misalnya gini, kalau petani susah dapat modal, maka ya perlu ada kebijakan pemerintah ya soal perkreditan pertanian, ada asuransi pertanian. Ya. Hingga ketika petani misalnya ada kegagalan produksi karena busuk, ya, maka kemudian di cover oleh pemerintah nilai kegagalan tadi, ya, sehingga petani tidak rugi. Nah, karena tidak ya, pemerintah kan menganggap atau Pemda bilang ya pertanian itu penting gitu ya, tapi
perilakunya tidak mencerminkan bahwa dia memahami pertanian itu penting. Perilakunya itu dari kebijakan yang dia buat, misalnya. Oke, ada lagi. Karina, ada yang mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Yusila. Dari saya aman, Pak. Dari saya juga aman, Pak. Putri Kirani. Bukan namanya. Namanya Kirani. Arum Kirani. Siva. Iya, Bapak. Mau ditanyakan? Ada, Bapak. Terkait pendidik dari penyuluhan, itu kan merupakan agen penyuluhan ya, Pak? Ya. Nah, kebetulan saya baca tentang penyuluh pemerintah dan penyuluh swadaya. Untuk kedua penyuluh tersebut itu apakah ada perbedaan tugasnya selain daripada cara perekrutannya, Pak? Terima kasih. Tugasnya? Iya. Penyuluh swadaya lebih tugasnya tadi ya, punya fungsi membantu penyuluh yang dari pemerintah tadi kalau di Indonesia ya. Jadi penyuluh swadaya itu bisa juga disebut yang mungkin di masyarakat disebut kontak tani ya, di desa itu. Ya, bisa membantu menjelaskan kepada petani ya. Jadi tadi yang terkait dengan terakhir tadi. Yang Tolanas ini ya, penyuluh swadaya itu di sini. Ya, fungsinya membantu penyuluh. Ya. Membantu penyuluh yang memang ditugaskan di daerah itu. Ya, dulu mungkin awal-awalnya ya di istilahnya karena punya tadi sifat membantu penyuluh, ikhlas gitu ya, banyak membantu pekerjaan penyuluh, maka oleh penyuluh di dalam kaitan dengan undang-undang penyuluhan tadi diusulkan ke pemerintah untuk ditetapkan menjadi penyuluh swadaya. Baik, Bapak. Terima kasih. Yuk. Oke, ada lagi? Mas Dani, tanyakan. Bapak, saya izin nanya. Ya. Tentang paradigma pembangunan pertanian revolusi hijau yang paradigma pertanian konvensional itu, Pak. Kan ada bias gender, yang dimaksud bias gender dalam paradigma itu apa, Pak? Terima kasih. Bias gender. Bias gender jadi lebih menginginkan kepada petani yang umumnya adalah laki-laki. Karena kan kita ada anggapan yang bekerja itu siapa? Laki, Pak. Laki, Pak. Kalau ibu-ibu? Rumah tangga, Pak. Rumah tangga. Nah, jadi mungkin lupa ya bahwa di dalam mengerjakan usaha tani, pengelolaan usaha tani,
sebenarnya ibu-ibu punya peran yang mungkin malah menentukan, ya. Karena di daerah tertentu dengan kebudayaan tertentu kan justru uang itu dipegang oleh ibunya, oleh istrinya, ya. Kalau habis panen yang pegang duitnya siapa? Ibunya. Sehingga ketika bapaknya mau beli bibit, ya, bersertifikat atau mau beli pupuk, ya harus minta dulu ke istrinya. Tapi kalau istrinya merasa, wah pupuk nggak perlu juga, udah panen gitu, makanya bapaknya meskipun sudah mengikuti penyuluhan, tidak bisa beli pupuk kan. Nah, maka ya perempuan itu juga perlu dilibatkan di dalam kegiatan penyuluhan, akses, ya, ke aktivitas penyuluhan, sehingga perempuan tadi atau istrinya itu mengetahui misalnya manfaatnya pupuk apa, ya, sehingga ketika diminta oleh suaminya uangnya untuk beli pupuk, ya tidak keberatan. Itu contohnya, ya. Jadi sekarang kan dalam berbagai aspek kan sekarang harus, istilahnya program-program itu harus responsif gender, ya. Responsif gender artinya harus mempertimbangkan, ya laki-laki dan perempuan itu punya akses, ya, dan kontrol yang sama terhadap suatu aspek, termasuk bidang penyuluhan pendidikan, ya. Perempuan juga punya hak untuk mengetahui, perempuan juga misalnya punya hak untuk ikut pendidikan yang lebih tinggi. Bukan misalnya, ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi perempuan, nanti kembali ke dapur gitu, ya. Karena kan misalnya harus punya pandangan, ya, meskipun harus kembali ke dapur karena memang permintaan permintaan suaminya, ya paling tidak perempuan itu punya wawasan yang lebih tinggi dan bisa mendidik anaknya, ya, dengan standar kehidupan atau dengan perilaku yang lebih baik, ya. Bisa mendidik anaknya dengan lebih baik gitu, ya. Kira-kira itu. Jelas siapa tadi? Sudah jelas, terima kasih Pak. Apa lagi? Nurul, ya. Siti Nur Asia. Sudah Pak, tadi sudah bertanya, sudah Tanya. cukup. Nurul, ada yang ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya lihat chatnya dulu. Ya, pertanian berkelanjutan memang punya tantangan, ya, karena memang sebagian petani yang lain tidak mempraktekkan itu, sehingga untuk misalnya petani mau melaksanakan pertanian organik itu agak kesulitan, ya. Karena pertanian organik misalnya salah satunya airnya kan harus air yang bebas dari pestisida. Karena misalnya air irigasinya dari sawah tetangganya juga yang disemprot pakai pestisida, ya, pakai pupuk urea, HCl dan sebagainya, ya. Tapi ada juga kalau petani yang sudah yakin dengan penerapan pertanian organik itu lebih menguntungkan, ya, ya mereka punya kiat-kiat
Misalnya ada salah satu petani di Karawang yang kemudian salah satu sawahnya, petak sawahnya itu digunakan untuk menetralkan airnya, ya, dari campuran pestisida baru dialirkan ke petak sawah yang lain. Dihindarkan dulu di situ, setelah diuji menurut kriteria dia, baru kemudian disalurkan ke sawah dia. Ya, penerapan organik tadi, farming tadi, itu bisa dipraktekkan. Ya memang banyak mana. Ada juga petani lain yang ngejek, ya. Produksinya lebih rendah. Ya memang ada yang produksinya lebih rendah, tetapi biaya usaha taninya juga lebih rendah, ya. Tapi ada juga yang berhasil justru dengan pertanian organik, hasilnya jauh lebih tinggi produksinya, ya. Apalagi dengan harga yang lebih tinggi, maka akan berlipat. Tapi ada juga salah satu petani di Karawang, petani yang lain lagi di desa yang lain, yang bilang ya produksinya lebih rendah dan itu lebih banyak untuk konsumsi sendiri, ya. Tetapi hasilnya adalah apa? Ya keluarga petani tadi sehat, ya, karena makanannya tidak, berasnya tadi tidak ada residu pestisida, ya, tidak ada residu bahan kimia, dalam bahasa umum bahan kimia, ya, tidak ada residu kimia. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lebih teliti, air itu juga bahan kimia, ya, air bahan kimia bukan? Iya Pak. Iya kan, jadi mungkin perlu spesifik. Jadi misalnya beras non organik kan sebenarnya mengandung residu pestisida, ya, mengandung residu pupuk pabrik, ya. Dan itu secara kumulatif kan kita ya pelan-pelan di tubuh kita kan ini kumulatif, ya. Nah petani yang menerapkan dulu PHT saja, ya, apalagi sudah sampai organik, itu menyatakan kondisi tubuhnya menjadi lebih sehat setelah dia menerapkan pertanian dan sistem PHT, tidak menggunakan pestisida lagi, tidak menggunakan pupuk pabrik lagi. Sayurnya tanam sendiri juga tidak pakai pupuk pabrik, ya, pakai pupuk organik. Dia merasa tubuhnya jadi lebih sehat, nah, tidak gampang sakit. Contoh, ya. Yang memang perlu untuk membuktikan ini agak lama memang, meyakinkan kepada petani yang sudah ada berpuluh-puluh tahun itu dianjurkan untuk menggunakan pestisida dalam upaya mengendalikan hama penyakit dibanding untuk tidak menggunakan pestisida. Terpaksa ya gunakan pestisida pada alternatif terakhir. Oke, sekira itu yang bisa disampaikan. Masih ada pertanyaan? Dari sisi waktu sih udah habis. Baik, kalau tidak ada, tapi kalau masih ada yang mau nanya boleh, silakan di PAG ya.